Bapa di sorga, kami bersyukur dan memuji Tuhan. Karena di awal tahun minggu kedua ini kami boleh lagi percaya bahwa di dalam rencana-Mu, dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu, kami boleh menapaki sepanjang tahun kami di depan. Dan biarlah janji firman-Mu, pengharapan yang indah, boleh kami terima sebagai jaminan untuk kami melangkah memasuki tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya, kami optimis tahun ini kami boleh berjalan bersama Tuhan dan Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Jadi kami juga harus meningkatkan pelayanan. Hari ini coba PowerPoint tapi kayaknya kurang fokus ya kameranya ini. Ininya kurang fokus nih. Kurang pas. Mantap. Ya. Pagi ini kita akan merenungkan rancangan indah dari Tuhan yang didasarkan dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rupanya jemaat juga mau membaca ya. Mari kita bersama membaca 3, 2, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan ini disampaikan di tengah-tengah jemaat, di dalam gereja-gereja. Dan kita sebagai orang percaya, harus yakin bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya rencana keberhasilan, masa depan yang penuh harapan. Dan segala sesuatu yang saudara lakukan, saudara harapkan, saudara mau supaya itu terjadi dalam hidup saudara. Itu semua akan terjadi dalam hidup saudara. Nah, saudara mulai melihat ini Pak Raymond ini jual kecap nomor 1 ya. Kelihatan sekali. Kita harus hati-hati dengan ayat seperti ini. Kalau kita memakai ayat seperti ini tanpa kita mengerti konteks. Tuhan memang berkata, sebab itu aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita tidak bisa mencabut ayat ini tanpa kita melihat konteks. Tanpa kita melihat Yeremia berbicara apa, pada masa apa, dan oleh karena apa Tuhan berbicara kepada Yeremia. Dan maaf, ayat-ayat seperti ini selalu dipakai kepada orang-orang percaya, dalam gereja-gereja yang beraliran, teologi kemakmuran. Semua tentang apapun yang kita doakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti memberkati kita. Ini bahasa berbahaya bagi kita. Maaf, pagi ini saudara menghadapi
seorang hamba Tuhan yang juga sekolah. Bukan saya menonjolkan sekolah, tapi saya mau lebih dalam kita menjadi yang lebih dewasa. Tidak bisa semua doanya begini. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, Tuhan pasti memberkatimu. Nah, ini bahaya bahasa seperti ini. Mari kita lihat konteksnya. Yeremia ini sebagai hamba Tuhan melayani 6 raja. Yosia, Yoas, Yosia, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia. 6 raja. Tahun sekitar 623 ini sejarah. Dan apa terjadi dalam 6 raja ini? Akhir daripada bangsa Israel adalah terpuruk. Dibuang ke Babel sana. Dibuang ke Babel. Ini bangsa yang disertai Tuhan. Ini bangsa yang bersama dengan Tuhan selama perjanjian lama. Tetapi pada akhirnya 589, 98. Bangsa ini dibuang ke Babel. Menjadi tawanan. Dan inilah Nabi Yeremia dalam konteks ini. Dia berbicara. Kita ini semua hancur. Kita ini semua hancur hidup kita semua. Kita memang bangsa pilihan. Kita memang merasakan hidup bersama Tuhan. Dan nabi-nabi besar Tuhan pakai dari bangsa kita. Tapi hari ini kita akan menjadi tawanan di Babel sana. Hancur negara kita. Balik lagi ke. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Konteksnya Tuhan mau beri keyakinan bagi bangsa yang sudah tidak ada harapan. Bagi bangsa yang akan menjadi budak di negeri yang lain. Penghinaan luar biasa dan bangsa ini akan hancur. Tapi coba kita lihat ayat ini. Ayat ini berbicara bahwa Tuhan mau katakan, aku tahu loh, aku punya rencana bagimu. Aku tahu siapa kamu. Aku tuh bukan merencanakan kecelakaan ini yang membuat kamu itu hancur hidupmu. Kau akan dijajah, harga dirimu hancur. Bukan itu rencanaku. Rencanaku adalah hari depan yang penuh harapan. Inilah konteksnya. Tidak bisa kita cabut dari konteks ini. Karena Yeremia berbicara kepada bangsa yang akan hancur. Dan hancur menjadi budak di Babel dan Asyur itu. Disitulah Tuhan mau supaya bangsa ini tahu. Paling tidak di dalam Alkitab kita lihat. Tuhan tidak pernah tidak setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa yang dia kasih. Umat yang dia kasih. Apa betul? Mari maju keluar dari ini. Yeremia 31 ayat 1 sampai yang ke-6. Lagi-lagi Tuhan berbicara kepada nabi ini. Yeremia 31 ayat 1 sampai ayat 6. Pada waktu itu demikian firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Yang mendapat kasih karunia di padang gurun. Yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel yang mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh dari Tuhan. Menampakkan diri kepadanya. Ya, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Dengan kasih yang kekal. Tuhan mengatakan kasihku kekal. Tidak terbatas dalam sejarah. Kasihku kekal. Sebab itu aku melanjutkan
kasih setiaku kepadamu. Nah, inilah kita mesti melihat. Jangan kita sewena-wena mengangkat ayat Yeremia 29 ayat 11. Ini konteksnya lain. Pada satu bangsa yang sebenarnya sudah tidak punya harapan. Yang hancur. Akan menjadi budak satu bangsa yang lain. Tetapi melalui Yeremia 29 ayat 11 Tuhan berbicara. Menguatkan mereka. Paling tidak dalam hati mereka. Dan terutama menurut saya kebenaran Alkitab ini. Membuat kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi secara kekal. Aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Inilah rencana Tuhan yang ajaib bagi kita semua. Sehingga kalau kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan Yeremia 29 ayat 11 ini. Tidak serta-merta kita harus percaya kepada ini. Dari beberapa lagu saya bisa menilai, maaf ya, yang dibawakan oleh Noni. Ada beberapa lagu yang benar secara teologis. Tapi ada lagu yang juga tidak benar. Aku diberkati. Agak itu agak resiko. Karena apakah kita mengikut Tuhan untuk diberkati? Apakah dalam mengikut Tuhan selalu diberkati? Itu rahasianya, ya itulah ya gereja bersemangat GBI ini. Kita punya warna tersendiri. Tetapi puji Tuhan, saya juga semangat. Tapi mari kita lebih dalam. Sekarang kita mengerti konsep Yeremia 29 ayat 11. Allah bicara secara spesifik kepada bangsa yang akan hancur. Yang bangsa yang akan lenyap. Dan Tuhan mau berbicara bahwa aku datang dari jauh menampakkan diri kepada bangsa itu. Aku mengasihi engkau dan kasih yang kekal. Dan sebab itu aku akan melanjutkan kasihku kepadamu. Kalau saudara baca Alkitab ini, kadang-kadang saudara mungkin ada yang ingin berpikir politik. Kita kadang-kadang mau membela, ya sampai hari ini. Kalau melalui ini kita bisa mengerti. Kita mau membela Israel. Benar itu seluruh Palestina itu semua milik 12 anak Yakub. Kita mau klaim itu. Semua Palestina itu belakangan tahu. Tapi kalau dalam ayat ini kita mengerti. Bahwa 598 bangsa Israel sudah tidak ada. Sudah menjadi budak dan tidak pernah muncul lagi. Baru 1948 dia mengangkat bendera untuk merdeka. Dalam teritori yang sangat terbatas di Yerusalem. Bukan seluruh Samaria Yudea itu. Bukan, itu sudah milik Palestina, milik Beirut itu semua. Karena kita melihat sejarah, bangsa ini mengalami kehancuran. Dan saya harus kembali ke ayat yang, saya punya PowerPoint, poin yang kedua, ke ayat Yeremia pasal. Kembali ke Yeremia. Sebab aku ini mengenai rancangan apa yang baik adaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tetap, kita belajar, kasihnya kekal. Dan semua rencananya yang baik itu, saya katakan, yang baik, yang indah, betul akan kita alami sampai hari ini. Tetapi, saya mau katakan, bukan dengan cara kita berpikir. Bukan dengan kita mencomot Yeremia 29 ayat 11. Apakah kita mau katakan gereja kita diaspora, successful family? Ada gereja-gereja yang berkata, diaspora successful family.
Saya juga pernah menerima teks dari Joyce Meyer katanya. Hari ini saudara store $50 mungkin $100. Karena dalam 3 hari segala akan terjadi sesuatu dalam hidupmu. Tuhan mau memberkati. Dia gak ngomong Tuhan memberkati. Gara-gara $50 itu saya sempat mau cari uang $50 untuk saya kirim. Hati-hati, kita hati-hati. Itu pikiran manusia. Itu pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan. Ada satu PP di Facebook saya, berbicara kita ini rata-rata manusia, rata-rata kita tidak punya peta untuk hidup seperti apa. Hubungannya di janji Tuhan itu. Kita gak pernah punya peta jalan yang terbaik yang harus kita tempuh. Kita gak punya. Kebanyakan kita merasa jalan yang kita tempuh adalah yang terbaik. Tapi nanti kita lihat, belum tentu. Ibu Noni, Ibu dicek saya punya ini ya. Kalau masih oke, biarkan saja. Sekarang kita melihat. Betul, Tuhan punya rencana. Sekitar 500 tahun Yeremia ini. Dan Tuhan genapi rencananya yang baik itu. Bukan rencana kecelakaan. Rencana kasih yang kekal itu. Yang dia akan lanjutkan. Yaitu berita Natal. Ya, kita sudah mengalami semua. Berita Natal. Ya, maju. Saya punya ini. Konteks Nabi Yeremia sudah lewat. Teologi kemakmuran sudah lewat. Rupanya saya ini. Rancangan Allah. Mari kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi sekarang seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini rencana Tuhan. Bukan rencana yang sederhana memakai Yeremia 29 ayat 11 untuk kita diberkati. Tetapi Tuhan buat sesuatu yang tidak pernah ada di kepala kita. Tidak ada di dalam pikiran kita. Tidak ada di telinga kita, kita tidak pernah dengar. Dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Ini yang Tuhan buat. Jadi bukan kita melihat bahwa kita diberkati melalui pikiran kita. Melalui apa yang kita rasa benar. Yang melalui kita, semua apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Bukan. Tuhan membuat rencana yang tidak pernah ada di pikiran. Tidak pernah didengar telinga. Tidak pernah dilihat oleh mata. Yaitu pertama, Natal itu. Lukas pasal, tolong baca Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai 14. Kita mengulangi, ini Natal. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, terus ya cepat. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan mereka malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Saya tidak mau mengorban Natal, tetapi rencana Allah adalah mengirim anaknya. Mengirim anaknya. Bukan mau memberkati kita secara spesifik.
Tapi yang pertama dia mengirim anaknya. Yang pertama dia mengirim anaknya. Yesaya pasal 55, mau dibaca. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Memang harus ada di sini. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanmu. Demikian firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini kita belajar, hubungannya memang benar. Yeremia diberikan janji yang positif, minimum positif. Tetapi rancangan Tuhan bukan dengan cara kita berpikir. Dia punya rancangan dari timur ke barat, dari langit ke bumi. Yang sangat luar biasa. Ya itu yang saya baca. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Apa yang tidak pernah dilihat. Itu yang dibuat Allah. Yaitu dengan mengirim anaknya. Mengirim anaknya di dunia ini. Untuk jawaban bagi semua orang berdosa. Semua manusia yang berdosa. Menjadi jawaban. Supaya kita boleh diselamatkan. Supaya kita boleh ditebus. Karena Allah mengirimkan anaknya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Yang pertama kita belajar. Dalam rencana janji Tuhan itu. Yang pertama Tuhan memberi anaknya sendiri. Memberi pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Dua. Ini yang perlu kita catat. Allah memberikan rohnya. Mari kita baca. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15, 16 dan 17a. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini saya bawa ayat ini. Karena berkat Tuhan tidak pernah lepas dari kita menuruti firman Tuhan. Dan ini yang ajaib, ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya yang menyertai kamu selama-lamanya. Ini penting. Jadi khotbah saya, pertama Allah memberi anaknya. Yang kedua Yesus minta kepada Bapa supaya dikirim rohnya. Ayat 16, 17. Yaitu roh kebenaran. 16 sudah ya. Penolong yang lain supaya menyertai kamu selamanya, 17a. Yaitu roh kebenaran. Inilah rencana Allah dalam kebaikannya di dalam Yeremia 29 ayat 11. Pertama dia memberikan anaknya, yaitu Natal. Yang kedua yang penting sekali, yaitu dia memberikan roh kudusnya. Itu penting sekali. Maaf saya belajar, saya mengajar teologi Pentakosta. Gereja dari abad ke-4 sampai akhir abad ke-19. Mau memasuki abad 20. Gereja tidak percaya kepada Roh Kudus. Gereja tidak menganggap Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Inilah gereja hampir 16 abad. Hidup tanpa Roh Kudus. Dan hari ini kita ini aliran GBI. Tapi intinya mau GBI atau karismatik bagi saya, kita menghargai Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita. Diberikan Bapa kepada kita. Dan Yesus minta untuk kita disertai oleh Roh Kudus itu.
Itulah pemberian Allah. Jadi Yeremia 29 ayat 11 berbicara pertama. Allah memberikan anaknya sendiri. Yang kedua, Yesus meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Inilah rencana Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Kasih setianya yang abadi itu akan dia lanjutkan dengan memberikan anaknya dan memberikan Roh Kudus kepada kita semua orang yang percaya. Kembali ke saya punya PowerPoint. Kita lihat ya, rancangan Allah nomor 2 itu pertama dia memberikan anaknya, Natal, kedua mengutus rohnya yang terus maju. Jadi sekarang gereja kita minimum. Kita harus sadar kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ini khotbah umum. Tapi puji Tuhan kita mendengar pagi ini. Jadi kita bukan orang Kristen yang hanya menerima hadiah Natal, yaitu Yesus yang berinkarnasi. Tetapi kita juga menghargai Roh Kudus yang diberikan Allah bagi kita semua. Sebelum saya masuk dalam poin-poin ini, saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja luar biasa di tengah-tengah gereja kita. Bu Emi, ya terbuka aja, kami melayani pemakaman Ari ya. Ari dari Pak anaknya Pak Sartono. Beliau tidak ada di sini, maka saya ngambil ceritanya, positif tapi ceritanya, bukan negatif. Beliau datang menghubungi Pak Halim, ya Pak ya, untuk ke sini. Terus setelah itu nggak pernah hadir di gereja ini. Bu Emi juga WA segala macam, agak kesal juga. Terus saya secara manusia berpikir, mungkin gara-gara kita doakan Ari itu, dia merasa kurang nyaman sehingga nggak ke gereja. Saya agak nyalain Bu Emi yang berdoa untuk Ari itu. Tapi Bu Emi ngomong, bukan saya yang mau rencana mendoakan Ari itu. Itu dari Pak Herman yang suruh saya berdoa. Saudara tahu, ini Roh Kudus yang berbicara. Ini Roh Kudus yang berbicara kepada Pak Herman. Doakan Ari. Dan Bu Emi doakan. Saya pun tumpang tangan di situ. Dan apa yang saya lihat ya, ini menurut saya. Bahwa dia seperti memberontak waktu didoakan. Saudara tahu ini pekerjaan Roh Kudus yang tahu segala sesuatu. Dan itulah waktunya Tuhan akan memanggil dia. Mungkin secara manusia dia nggak mau meninggalkan orang tua yang mengasihi dia. Lingkungan yang mengasihi dia. Tapi justru waktu didoakan Bu Emi, Tuhan punya rencana lain. Sebelum terjadi segala sesuatu. Saya yakin itu Roh Kudus bekerja di hati Pak Herman. Dan Bu Emi doakan. Saudara, bukan kebetulan kami sedang kunjungi Pak Nanang di UGD. Ketemu dengan Pak Sartono. Yang sebenarnya Ari itu sudah, ya bahasa saya sudah susah lah. Karena besok paginya jam 4 telepon meninggal. Itu Roh Kudus bekerja bagi kita semua. Dan Roh Kudus itu bekerja di pribadi-pribadi kita. Dia bekerja di pribadi-pribadi kita. Bu Emi sampaikan penghiburan. Keluarga masih menangis. Ada yang pingsan, dua orang pingsan, saya tidak tahu siapa saja. Bluk jatuh. Karena saking mengasihi putranya.
Tapi emosi saling kasih yang begitu besar, pelan-pelan saya lihat menurun. Saya sampaikan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Mereka mulai bisa menerima. Diubahkan. Air mata mulai menghilang. Dan lebih kuat mereka. Sehingga terakhir waktu saya mau doa berkat, saya bilang, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Ini semua rencana Tuhan. Kita nggak usah buat rencana hebat-hebat, tapi ini Roh Kudus yang bekerja. Luar biasa, dalam proses ini luar biasa, terjadi semua. Bu Emi ini ya memang hamba Tuhan, memang menyiapkan firman Tuhan. Dan memang minta pimpinan Roh Kudus setiap menit, setiap waktu mempersiapkan firman Tuhan. Dan itu firman Tuhan bekerja, menjamah. Bukan menjamah hati juga, menjamah pikiran, menjamah semua. Itulah begitu pentingnya Roh Kudus. Bukan saya ini aliran Pentakosta apa, bisa namain saja saya karismatik, Pentakosta dan semua. Tapi saya percaya bahwa Allah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita supaya kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Dan kita tahu rencana Dia dalam hidup kita. Tinggalkan semua pikiran-pikiran kita. Tinggalkan semua rencana-rencana kita. Tidak berharga di hadapan Tuhan. Kecuali kita mau hidup dengan Roh Kudus. Yang mau memimpin kita langkah kita. Sudah berapa lama orang percaya mengalami kegagalan, mengalami rencananya sendiri. Karena tidak pernah mau bergantung dengan Allah dan mendengarkan suara Roh Kudus. Itulah masalahnya orang percaya. Sehingga mengapa Yeremia 29 ayat 11 saya berbicara tentang rencana Allah yang pertama memberi anak. Yang kedua dia memberi Roh Kudus. Saya tidak peduli gereja ini GBI karismatik. Tapi kita percaya kebenaran. Bahwa Yesus meminta Bapa supaya mengirim rohnya. Roh kebenaran. Untuk menyertai kita selama-lamanya. Dan kalau saya mau bilang. Janji dari Yeremia 29 ayat 11. Itu adalah janji Roh Kudus bagi kita semua. Apa yang kita hadapi di dunia ini? Melecehkan Yesus dan semua. Kita tidak pernah kalah dengan semua itu. Karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati kita. Saya tidak pernah percaya dan tertarik kepada agama-agama lain. Dan semua. Karena Roh Kudus menjamah saya. Karena Roh Kudus menjamah saya lebih dari perbuatan. Dari pikiran apapun, dalam kebenaran teologis apapun. Kalau kita sudah dijamah oleh Roh Kudus. Itu modal kita. Untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang indah itu. Yang baik itu bagi kita semua. Beberapa minggu yang lalu, sebelum tahun baru saya bilang. Khotbah saya tentang Roh Kudus membuat tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan bebas kami. Apakah kami hanya membuat konsep-konsep saja? Memberi pelajaran-pelajaran saja tentang Alkitab? Bukan. Yang harus kami lakukan adalah mendorong saudara supaya membiarkan Roh Kudus hidup dalam hidup saudara. Dan kalau saudara mau hidup dengan Roh Kudus, Roh itu adalah kebenaran yang akan memimpin saudara, menyertai saudara sampai kepada kehidupan kekal. Itu lebih penting dari semua pengajaran, dari semua konsep, dari semua apa yang mungkin kami lebih tahu, tapi tidak ada gunanya. Kecuali saudara, dengan apapun keberadaan saudara, membiarkan Roh Kudus itu roh penolong
hidup dalam hidup saudara. Dia akan menolong saudara. Dia akan jadi seperti Ibu Emi. Saudara akan jadi seperti Ibu Emi. Saudara akan menjadi, ya mungkin seperti saya sedikit. Saya juga bukan orang hebat-hebat. Malah dalam ibadah, 3 kali ibadah, 3 kali penghiburan. Waduh terlalu banyak. Tapi coba kita lihat positifnya. Masing-masing kita boleh mengambil bagian. Kalau Bu Emi dengan saya ini udah bosan ngambil bagian. Bukan meremehkan. Maksudnya kita semua coba mau maju dan bergantung sama Roh Kudus. Untuk melayani bersama Roh Kudus. Luar biasa. Tuhan akan memakai kita semua. Ini saya sudah bawa. Khotbah saya yang lalu. Tapi saya mau masuk lagi. Pertama apa kerja Roh Kudus? Memberi telinga kepada orang percaya untuk mendengar dan menanggapi Injil. Fungsi pertama Roh Kudus. Memberi telinga kepada orang percaya untuk mendengar dan menanggapi Injil. Saya share di tempat ini. Saya kebetulan belajar teologi. Martin Luther berbicara, keselamatan kita bisa dikatakan bukan mutlak perbuatan kita. Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati. Kita memang mau menerima Injil. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau menerima Yesus. Kita mau diampuni dosa kita. Tapi ingat, Roh Kudus juga bekerja. Jadi menurut Martin Luther, ini teologi. Kita juga tidak bisa bangga karena kita mau bertobat. Karena itu juga karya Roh Kudus. Allah juga dimuliakan pada waktu kita menerima Yesus. Dan juga kita dimuliakan pada waktu kita terima Yesus. Sehingga yang pertama, memberi telinga kepada orang percaya untuk mendengar dan menanggapi Injil. B. Mengontrol orang percaya yang berserah diri kepada Tuhan dan tunduk kepada firman-Nya. Saya cepat aja. Roma 12 ayat 1-2. Saya nampak, nangkap. Ya, beberapa waktu yang lalu saya khotbah. Ibadah kita ini kita mau buat sempurna, pujian, nyanyian, sempurna, firman Tuhan, semua mau sempurna. Kecuali kita menyerahkan diri kita. Itulah ibadah kita yang sejati. Sampai kapanpun gereja ini, kecuali saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara belum melengkahi Roma 12 ayat 1. Dan Roma 12 ayat 2. Berubah akal budimu. Sehingga apa? Mengerti kehendak Allah. Ini lihat katakan. Tidak usah, ayatnya kembali ke tadi aja. Ke PowerPoint saya. Mengontrol orang percaya yang berserah diri. Bagaimana Roh Kudus mau mengontrol saudara? Karena saudara tidak pernah berserah diri. Saudara masih hidup dengan konsep-konsep saudara. Saudara merasa ini bagian saya. Saya sudah melakukan ini. Puji Tuhan yang terbaik yang saya buat untuk Tuhan. Saudara tidak pernah menyerahkan hidup saudara. Karena Roh Kudus mau mengontrol saudara. Mau memimpin saudara. Mau mengarahkan hidup saudara. Bukan hanya mau jadi sekolah Alkitab, mau jadi pendeta. Bukan. Itu Tuhan punya karya lebih. Itu terlalu picik pikiran itu. Tetapi sejauh mana saudara menyerahkan hidup saudara. Supaya Roh Kudus mampu mengontrol saudara. Dan dia berfungsi mengontrol saudara. Kepada Tuhan dan tunduk kepada firman. Firman-Nya yang saudara baca betul ini, betul. Karena Roh Kudus sudah mengontrol kita ke arah yang benar. Maju. C. Menghasilkan buah roh. Kita sudah hari ini, kita tuh tidak bicara kepada perselisihan dan segala macam. Tidak, kita tidak perlu lagi bicara itu.
Sekarang kita berbicara, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, menghasilkan buah-buah. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri. Itu semua. Kita nggak bisa lagi hidup dalam masa lalu dengan pertengkaran dan semua sakit hati. Tidak ada itu semua. Apalagi memasuki tahun 2025. Roh Kudus biar bekerja dalam hati kita, memberi damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri dan lain-lain. Galatia pasalnya yang kelima. B. Menjadikan orang percaya hidup bersama Yesus. Jadi kekristenan bukan konsep. Kekristenan bukan pola. Kekristenan bukan pengajaran sampai SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Bukan. Kekristenan berbicara, Yesus memanggil Yohanes, engkau ikutlah aku. Tak masuk akal kan? Yohanes pasal 21 itu. Karena Yesus berkata, Petrus, engkau waktu muda, engkau bebas kemana-mana. Tapi waktu tua engkau diikat, engkau dibawa kemana engkau tidak mau. Terus Yohanes tanya, Tuhan kalau aku gimana? Ya diprediksi, ada gereja di Surabaya yang prediksi masa depan. Ini prediksi masa depan juga Yohanes tanya. Aku Tuhan kayak apa? Apa jawaban Tuhan? Engkau ikutlah aku. Kan gak masuk akal. Yesus naik ke sorga. Tapi dia bilang engkau ikutlah aku. Roh Kudus menjadikan orang percaya hidup bersama Yesus. Kita harus hidup bersama Yesus. Mendengar suaranya. Membaca Alkitab, berdoa, bersekutu, memuji Tuhan. Sehingga kesimpulannya, kita mengikut Yesus. Kalau mau ngikut Yesus, ya sama. Seperti murid-murid pergi dari kota ke desa, memberitakan Injil. Memuliakan Tuhan, jadi rasul. Itu semua mengikuti Yesus. Menyadarkan dan memperbaharui orang percaya. Roh Kudus itu dalam hati kita menyadarkan. Ini yang saya mau sampaikan. Saudara jangan terlalu terpaku dengan kehebatan khotbah. Maaf ini statement saya sebagai hamba Tuhan. Dari kehebatan khotbah dari Bu Emi dan saya. Atau saya dulu disebut dan Bu Emi. Karena itu semata-mata pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan bekerja di dalam diri saudara masing-masing. Dia akan menyadarkan diri dan memperbaharui orang percaya. Kita keluar. 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Apabila ia ada. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Coba lihat ini. Bukan hanya Bu Emi dan saya, setiap saudara ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, dari Roh Kudus. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tidak perlu diajar orang lain. Roh Kudus itu akan mengejar saudara. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar dan tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Waktu saudara terima Yesus, Roh Kudus bekerja menjamah saudara, jangan tinggalkan dia. Hiduplah bersama Roh Kudus. Terus memimpin saudara. Saya ini hamba Tuhan yang percaya. Kalau saya punya karunia pengajar dari Efesus pasal 4 ayat 11. Dan juga gembala yang membantu Bu Emi. Saya percaya setiap saudara Tuhan punya rencana yang hebat. Mungkin lebih dari kami. Ini seorang dosen harus berbicara begitu. Mungkin lebih dari saya. Caranya bagaimana? Biarkan. Kembali ke PowerPoint saya. Biarkan Roh Kudus menyadarkan hidupmu. Memperbaharui hidupmu. Memperbaharui.
Kita masuk tahun ini, memang kita tunggu firman Tuhan. Tapi mungkin bahasanya, saudara sudah mengerti apa yang Tuhan mau. Bahkan ini hari Minggu, oh nanti Bu Emi bicara begini. Itu Roh Kudus sama bekerja. Bisa saudara lakukan itu. Ajaib, Roh Kudus itu ajaib. F, ini yang terakhir. Ini dalam bahasa Inggris ya. Membujuk, mendorong. Orang percaya untuk mempercayai apa yang Tuhan ingin mereka percayai. Ini bagi saya yang terus tugas kami sebagai hamba Tuhan. Mendorong saudara percaya kepada apa yang harus saudara percaya. Karena kita sudah terlalu lama hidup percaya apa yang pikiran kita. Terlalu percaya kepada apa yang menurut kita paling baik. Tapi kami sebagai hamba Tuhan terus puji Tuhan kalau saudara berubah dan mengerti apa yang sebenarnya saudara harus tahu. Kita baca Yohanes pasal 16 ayat berapa itu? 13 sampai. Tapi apabila ia datang, Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini pekerjaan Roh Kudus. Sebelum Bu Emi atau saya dipimpin Tuhan, saudara sudah dipimpin Tuhan. Dan Roh Kudus sudah berbicara dalam hati saudara. Ayatnya yang seterusnya, 14. Ia akan memuliakan aku. Ini dia. Ya. Hidup kita ini apa? Memuliakan Yesus. Itu saja. Memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sini bicara. Yang mengutus Roh Kudus itu Yesus sendiri. Dan tugas Roh Kudus itu mendorong kita untuk memuliakan Yesus. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Allah Tritunggal itu. Bapa, Anak, Natal, dan Roh Kudus. Hari ini kita menerima dia. Sebagai roh yang akan menolong kita selama-lamanya. Dia akan menolong menyertai kita selama-lamanya. Dia akan memasukkan kita kepada seluruh kebenaran. Tak perlu saudara diajar siapapun. Gak perlu diajar, sampai saudara tahu bahwa gak perlu diajar Bu Emi atau saya. Kami tidak mau menjadikan gereja ini status quo. Saya bersyukur ya Bu Emi ini khotbah. Satu waktu saya akan diganti. Kami punya spirit seperti itu. Kalau waktunya kami sudah harus tidak ada, kami akan pergi. Kami akan tidak ada. Karena Tuhan punya rencana sendiri. Nah, apa yang sulit kita mengerti itu? Mari kita baca. Tadi, ke PowerPoint-nya. Kalau nggak salah Yohanes pasal 8 ya. PowerPoint-nya. Ayat yang selanjutnya, ayat 17. Saya lupa, oh di sini ada. Roma pasal 8 ayat 17. Roma, oke langsung aja. Roma pasal 8 ayat 17. Ini yang terakhir, firman Tuhan. Tuhan mau kita tahu ayat ini. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak. Ini Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Dan jika kita adalah anak. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris.
Yeremia 29 ayat 11 berbicara ahli waris. Rencana Tuhan yang indah itu, yang baik itu, kasih setia Tuhan yang abadi itu, yang Dia akan lanjutkan kepada kita. Kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Janji yang luar biasa tidak pernah terpisah dari Yesus. Harus bersama dengan Yesus. Dan apa itu? Harus tahu itu. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara orang percaya, dengar ini ayat. Bahwa jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Inilah berkat yang mulia itu. Inilah berkat yang menembus sampai kepada kehidupan kekal. Inilah janji setia Allah yang sempurna itu. Pada waktu kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kemuliaan Tuhan tidak pernah lepas dari kemuliaan Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Sama. Walaupun Dia dalam rupa Allah, meninggalkan segala kesetaraan dengan Allah. Mengambil rupa seorang budak, menderita, mati di kayu salib. Tapi Allah sangat memuliakan Dia. Diberikan nama di atas segala nama. Dan semua lutut dan bertelut, Yesus adalah Tuhan. Berkat terbesar ini bukan segala yang ada dalam pikiran kita. Berkat yang terbesar adalah kemuliaan Yesus yang diberikan dari Bapanya. Dan kalau kita siap menderita bersama Yesus, ingat bahwa kita akan mengalami kemuliaan bersama dengan Yesus. Ini yang Roh Kudus punya tugas untuk memberitakannya kepada kita semua. Tidak pernah lepas dari ini. Dan inilah kita melihat rencana Tuhan yang sempurna. Apa yang tidak pernah ada dalam pikiran. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Semua disiapkan bagi orang-orang yang mengasihi. Amin ya. Kalau sudah ada amin, ya sudah. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Mari tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Siapa ya yang berdoa? Pak Ronald. Saya berdoa sedikit. Bapa di surga, kami bersyukur. Karena kami membiarkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Ke tengah-tengah persekutuan kami. Ke tengah-tengah ibadah kami. Ke tengah jemaat kami. Dan biarlah Allah yang baik itu. Allah yang kasihnya abadi itu. Terus memimpin kami. Sehingga kami menuju kepada kehidupan kekal. Dalam kemenangan, dalam keberhasilan, dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus.